Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kembali bersama saya, Pastor Daud Kun. Kita bersama-sama di dalam ibadah online kita. Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini yang saya beri judul, Kalau Bukan Tuhan. Saudaraku, saya ambil dan mendasari firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudaraku, dari pembacaan ayat ini dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2, ada 3 kata kunci yang penting. Yang pertama adalah jikalau bukan Tuhan. Nah, saudaraku, saat-saat sekarang ini, kita sedang membangun, saudaraku. Di dalam masa-masa yang namanya new normal, banyak orang yang sedang membangun rumah tangga, membangun saudaraku pekerjaan, membangun bisnis. Saudaraku, segala sesuatu yang sedang dibangun ini sesungguh luar biasa. Tetapi tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, saudaraku, akan menjadi sia-sia. Kenapa, saudaraku? Karena saya percaya bahwa bukan berarti usaha kerja keras kita tidak bagus, bukan berarti kita punya kepintaran, saudaraku, punya keahlian, itu tidak perlu. Tetapi saya percaya kalau kita mengandalkan hanya kekuatan kita saja, saudaraku, akhirnya yang terjadi adalah akan menjadi sia-sia. Karena apa, saudaraku? Pemazmur yang dikarang, mungkin saya percaya ini dengan diumpamakan seperti Raja Salomo, seorang raja yang luar biasa sukses, tetapi di akhir hidupnya juga mengalami yang namanya, saudaraku, kegagalan juga. Oleh sebab itu, saudaraku, ada kata yang dikatakan di sini sia-sia. Tetapi yang pertama, kata kuncinya, saudaraku, adalah jikalau bukan Tuhan. Nah, saudaraku, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, saudaraku, maka segala sesuatunya sia-sia. Di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, saudara, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Rasul Paulus mengatakan, saudaraku, kepada jemaat di Roma, dikatakan, saudaraku, bahwa Tuhan itu sumber satu-satunya, sumber yang tidak terbatas. Jadi, saudaraku, di dalam mengambil setiap keputusan, membuat pilihan-pilihan, hendaklah Tuhan dilibatkan. Hendaklah Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Bukan hanya kepintaran kita, bukan hanya keahlian kita, bukan hanya pengalaman-pengalaman kita, saudaraku, tetapi sebelum segala sesuatunya kita lakukan, hendaklah kita datang kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan, minta hikmat-Nya, sehingga, saudaraku, kita melibatkan Tuhan di dalam membangun sesuatu, saudara. Nah, kalau bukan Tuhan, tentunya segala sesuatunya bisa menjadi sia-sia. Yang kedua, saudaraku, kata kunci daripada itu, saudaraku, dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2 adalah membangun rumah. Saudara, rumah apapun yang kita bangun, mungkin sekarang ini sedang membangun rumah tangga, ada orang, anak-anak muda yang membangun rumah tangga, atau yang sudah membangun rumah tangga dan keluarga, tetapi saat ini sedang mengalami yang namanya konflik. Nah, saudaraku, atau kita sedang membangun bisnis, saudaraku, karena bisnis sekarang mungkin berbeda, saudara. Tapi, saudaraku, pastikan waktu saat kita membangun rumah, yang perlu dipastikan adalah pondasinya. Saudaraku, pondasinya itu penting. Karena apapun yang kita bangun, pasti ada tantangannya. Pasti ada yang namanya hujan masalah. Pasti ada yang namanya banjir persoalan. Pasti ada yang namanya, saudaraku, angin
ribut, kebutuhan segala sesuatu yang membuat pondasi-pondasi daripada suatu rumah bisa bergoncang, bisa goyah, saudaraku. Karena apa yang terjadi sekarang ini menggoyahkan pondasi banyak orang, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, pastikan pondasi kita dibangun di atas hubungan kita dengan Tuhan dan di atas firman Tuhan yang Tuhan wahyukan kepada kita. Nah, saudaraku, Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27 berbicara tentang Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit. Dia menutup pengajarannya di atas bukit ini dengan dua macam dasar. Yaitu dikatakan orang-orang yang mendengar pengajarannya, perkataannya, diumpamakan seperti orang yang sedang membangun rumah. Saudaraku, orang yang membangun rumah, orang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ya seperti seorang bijaksana yang sedang membangun rumah di atas batu. Sekalipun ada hujan, ada banjir, ada angin, tapi rumah itu tetap kokoh berdiri, saudaraku. Tetapi ada orang-orang yang cuma mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Ketika ada hujan, ada banjir, dan ada angin melanda, maka saudaraku, pondasinya goyah. Dan apa yang terjadi? Hebatlah kerusakannya. Sehingga terjadi dalam keluarga yang namanya perpisahan, perpecahan, perceraian terjadi, saudaraku. Dan apa yang terjadi dalam bisnis, kegagalan, kerugian, saudaraku. Dan apa yang terjadi dalam pekerjaan, mungkin di PHK. Tapi saya percaya kalau di PHK untuk menjadi bos itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi saudaraku, di PHK kemudian tidak ada jalan keluar, dan itu yang membuat banyak orang putus asa. Nah, saudaraku yang saya kasihi, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11 juga mengatakan sesuatu yang merupakan pondasi yang kuat. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 dan 11 berbunyi demikian, saudara. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus juga meneguhkan bahwa, saudaraku, Rasul Paulus sebagai seorang ahli bangunan sedang membangun, saudaraku, membangun pondasi kehidupan di dalam gerejanya, saudaraku. Dipastikan, saudara, adalah bangunan atau pondasi yang sedang dibangun itu pondasinya teguh, yaitu pondasinya dibangun di atas hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus dan perwahyuan tentang firman-Nya. Dikatakan, saudaraku, Tuhanlah yang membangun gerejanya. Pintu alam maut sekalipun tidak bisa menggoyahkan dan tidak bisa menjamahnya. Nah, saudara, saya mau katakan, saudaraku, di atas perwahyuan tentang pribadi Tuhan Yesus, gerejanya dibangun dengan kuat. Jadi apapun situasi dan kondisi yang sedang terjadi kepada gerejanya di berbagai dunia, karena akibat pandemi yang begitu berkepanjangan. Tetapi saya percaya, kalau gerejanya dibangun di atas perwahyuan tentang pribadi Yesus, saya percaya gerejanya akan tetap kuat dan akan mempunyai dampak, akan mempunyai pengaruh luar biasa, bukan saja di kota, tapi juga di bangsa-bangsa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pastikan pondasi daripada kehidupan pribadi kita maupun gerejanya dibangun dalam hubungan dengan Tuhan dan perwahyuan firman-Nya. Dan yang ketiga, kata kunci yang ada di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2 adalah kata sia-sia. Nah, saudaraku, tidak ada orang yang mau sia-sia apa yang dikerjakannya. Semua orang mau membangun sesuatu, berhasil, sukses, dan beruntung. Tetapi
dikaitkan dengan firman Tuhan hari ini. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kalau tidak kita libatkan Tuhan untuk ikut campur tangan, dan kita datang kepada Tuhan untuk selalu meminta hikmat-Nya, tuntunannya, arahannya, perwahyuannya, saya percaya apa yang kita kerjakan dan lakukan akan sia-sia. Jadi pastikan saudaraku, supaya kita tidak sia-sia, pastikan kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, dan Tuhan kita izinkan campur tangan di dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara, ada peribahasa mengatakan di atas langit masih ada langit. Nah saudaraku, kalau kita seorang yang pintar, saya percaya di atas kita masih ada orang yang lebih pintar dari kita. Kalau kita seorang yang ahli, di atas kita masih ada orang yang lebih ahli daripada kita. Kalau kita seorang yang kaya secara materi, punya segalanya, saya percaya di atas kita ada yang lebih kaya lagi. Tapi perhatikan hal ini saudara. Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam masa-masa yang seperti sekarang ini, saya percaya apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita bangun tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan yang melakukan pekerjaan yang kita tidak mampu lakukan di dalam masa-masa yang seperti sekarang ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, mari saudara, satu hal yang paling penting lagi adalah tentang pentingnya perwahyuan pribadi. Saudaraku, pengenalan pribadi, perwahyuan pribadi, hubungan pribadi, itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita tidak membangun iman kita di atas kata orang. Saudaraku, seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub, saudaraku, mengalami penderitaan yang luar biasa. Saya percaya itu segala sesuatunya diizinkan karena Tuhan tahu dia bisa melewati hal itu. Tetapi ketika Ayub ini dipulihkan 2 kali lipat keadaannya, di akhir segala sesuatu yang saudaraku Ayub telah terima di dalam pemulihan, dia mengatakan, sungguh dulu dari kata orang saja aku mengenal Engkau. Tetapi sekarang mataku terbuka dan melihat secara pribadi bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa supaya setiap kita mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hubungan kita setiap hari dengan Tuhan, mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi, dan mengalami perwahyuan-perwahyuan daripada firman-Nya di dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Jadi hidup kita bukan dari kata orang, tetapi hidup kita dari kata Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Dan pertanyaannya adalah, menurut kamu, siapakah aku ini? Seperti Yesus memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Murid-murid katakan, Nabi Elia, Yohanes Pembaptis, dan nabi-nabi yang lain. Tapi Tuhan Yesus katakan, inilah kerinduan hati Tuhan Yesus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Setiap kita, saya rindu mengalami pengalaman pribadi, perwahyuan pribadi yang memberi kekuatan dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Nah saudara, saya ada di akhir daripada apa yang saya mau sampaikan dari Mazmur 127, ayat 3 dan 5. Ini sesuatu kebenaran yang paling penting yang kita mau bangun saudaraku, yaitu warisan. Saudaraku, Mazmur 127, ayat 3 sampai dengan ayat 5 saya bacakan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ayat 3 sampai dengan ayat 5.
Ini berbicara tentang kita membangun warisan generasi ke depan, saudara. Kalau kita sebagai orang tua yang diberikan tanggung jawab, saudaraku, baik anak-anak secara jasmani dan juga ada anak-anak rohani, saudaraku perlu persiapkan anak-anak ini. Karena anak-anak ini adalah milik pusaka daripada Tuhan. Anak-anak ini adalah pilar untuk masa depan. Dan saya percaya, saya berdoa supaya setiap orang tua diberikan visi untuk mempersiapkan anak-anak mereka. Seperti anak-anak panah yang dipersiapkan di dalam tabung panah. Nah, orang tua ini, baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani, ini seperti seorang pahlawan. Seperti seorang pahlawan, seperti seorang ahli bangunan yang sedang membangun. Seperti seorang pahlawan yang sedang menyiapkan sapu panah dan akan dilepaskan. Dia mengumpulkan tabung panahnya sampai penuh dan dilepaskan kepada sasaran. Apa itu sasarannya? Visi Tuhan. Apa itu sasarannya? Misi Tuhan. Dan saya percaya kerajaan Tuhan. Dan setiap anak-anak muda, anak-anak dari masih dini dipersiapkan sehingga nanti mereka akan menjadi alat-alat Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan pakai di akhir zaman ini. Nah, mari saudaraku, muridkan generasi, arahkan mereka kepada visi dan misi Tuhan sesuai dengan Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Sehingga investasi yang kita investasikan, mungkin waktu, mungkin uang, mungkin segala sesuatu yang kita ajarkan, muridkan dalam waktu-waktu kita, saya percaya tidak akan pernah sia-sia. Karena waktu saat kita melakukan visi Tuhan, menanamkan visi dan misi Tuhan, saya percaya ketika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan, akan dilipat gandakan. Kalau itu visi Tuhan, kita tidak perlu takut bagaimana biayanya, bagaimana sumber dayanya. Saya percaya Tuhan yang akan menyuplai dengan kekayaannya yang tidak terbatas. Puji Tuhan, saudaraku, saya akhiri daripada firman Tuhan ini, saya berdoa supaya kita yang sedang membangun, pastikan kita melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam apa yang kita bangun, sehingga apa yang kita bangun tidak sia-sia. Dan saudaraku, yang kedua, saudaraku sedang membangun, pastikan pondasinya kuat, kokoh, dan teguh. Dan pondasi yang kokoh dan teguh itu di dalam hubungan secara pribadi dengan Tuhan dan perwahyuan firman-Nya yang kita butuhkan di dalam masa-masa krisis ini. Dan saudaraku, kemudian kita membangun warisan generasi supaya segala sesuatunya tidak sia-sia. Investasikan segala sesuatu dengan visi untuk anak-anak yang membutuhkan, mungkin membutuhkan kasih Bapa karena mereka kekurangan kasih Bapa. Ada banyak orang-orang yang kekurangan kasih Bapa. Dan saya berdoa supaya terjadi pemulihan demi pemulihan. Generasi ini dipersiapkan. Ada hati bapak-bapak yang kembali kepada anaknya. Demikian juga hati anak-anak yang kembali kepada bapak-bapaknya. Puji Tuhan. Saudara, kita sebentar lagi akan seperjamuan dengan Tuhan. Siapkan roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Yesus. Sambil saudara menyiapkannya, mari hati kita juga kita arahkan kepada Tuhan. Pikiran kita juga kita arahkan kepada Tuhan. Biar tubuh dan darahnya menyatu dengan tubuh dan hidup kita. Mari saudaraku, siapkan roti di tangan kita. Ini roti biasa, tapi ketika kita percayai, ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, kita yang mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilur bekas lukanya, kita yang sakit telah menjadi sembuh. Sebelum kita memakannya, kita berdoa masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan ini. Kami mengakuinya, dan biarlah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan menyatu dengan kami, hingga kami ada di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam kami. Dan kami percaya, oleh bilur-bilur bekas luka di dalam tubuh-Mu, kami yang sedang sakit saat ini, menerima kesembuhan
dari atas kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Saudaraku, kita angkat cawan yang berisi anggur. Ini anggur biasa, tetapi ketika kita mempercayainya, ini adalah darah Yesus yang tertumpah bagi saudara dan saya. Saudaraku, darah Yesus ini membuat kita yang dahulu jauh menjadi dekat, dan darah Yesus ini juga menghancurkan segala kuasa dosa, kuasa setan, sakit penyakit, kelemahan, bahkan segala kutuk apapun di dalam tubuh Yesus di atas kayu salib, sehingga kita menerima berkat-berkat yang terbaik. Sebelum kita minum, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib. Kami percaya darah-Mu yang mahal ini, dan sebentar lagi akan mengalir dalam seluruh tubuh jiwa roh kami, menghancurkan segala kuasa dosa, kuasa setan, sakit penyakit, segala kelemahan dan segala kutuk bentuk apapun. Dan hari ini kami percaya ketika kami meminumnya, kami menerima segala berkat yang Engkau sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita minum, saudara. Kita mau bersyukur untuk tubuh dan darah-Nya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang terpecah-pecah dan dicurahkan di dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, dan dalam segala hal, di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang kami dengar. Kami percaya Tuhan, seperti Raja Salomo, ada kesuksesannya, tapi kami juga belajar daripada kegagalannya. Tapi kami mau percaya Tuhan, untuk belajar mengandalkan Engkau di dalam segala hal, melibatkan Engkau di dalam segala hal. Dan Tuhan, Engkau ikut campur tangan di dalam segala hal, sehingga kami Tuhan boleh membangun segala sesuatu, Tuhan, sehingga kami tidak menjadi sia-sia. Kami memiliki pondasi yang teguh di dalam perwahyuan dan firman-Mu dan di dalam hubungan kami secara pribadi dengan Engkau. Sehingga apa yang kami lakukan, Tuhan, menjadi pondasi kami ketika ada banyak hal yang melanda hidup kami tetap kuat dan tetap teguh di dalam apapun yang terjadi. Sehingga Tuhan, apapun yang kami lakukan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, warisan-warisan yang kami sedang siapkan, biarlah itu investasi di dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan, tumpangkan tangan-Mu untuk setiap pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun Engkau berada, angkatlah kedua tangan-Mu, dan terimalah segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia dan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pribadi bersama dengan Roh Kudus yang terus kita bangun, mulai hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus berjanji akan menjemput setiap kita yang tetap percaya kepadanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat yang percaya mengatakan, Amin. Kembali saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada, dan tetap ikuti saran-saran pemerintah untuk kita jaga jarak dan pakai masker dan hindari kerumunan orang banyak. Kayak percaya jaga kesehatan itu juga penting, kebersihan juga penting saudara, sehingga kita bisa hidup dengan aman dan tentram sambil memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengatakan Shalom, Tuhan Yesus memberkati.